Bayangkan sebuah negara yang selama puluhan tahun dianggap stabil, ekonominya tumbuh, kekuasaan terlihat tak tergoyahkan, dan suara-suara krisis dibungkam dalam sunyi. Itulah Indonesia di akhir abad ke-20. Namun, pada satu titik, semua retak, bukan karena perang, tapi oleh kejatuhan nilai mata uang, harga beras yang melambung, kebutuhan di dapur-dapur rakyat. Dan krisis ekonomi yang menghantam rumah tangga paling sederhana, muncul kesadaran politik yang mengguncang istana. Dan dari jalan kota hingga aula kampus, satu kata menjadi tuntutan, yaitu perubahan. Inilah kisah tentang bagaimana sebuah bangsa menghadapi kehancuran dan membangun kembali harapannya. Inilah pendapat mahasiswa sejarah angkatan tahun 2021 dan 2023 mengenai masalah krisis ekonomi dan reformasi politik di tahun 1997 sampai 1998 yang terjadi di Indonesia. Emang tentunya ya, di tahun 97-98 ini krisis ekonomi ini jadi penentu yang utama gitu. Tapi gitu, kalau kita melihat data di tahun 97-98, jadi di waktu itu ada angka alat nilai tukar lah. Nilai tukar rupiah tuh anjlok dari 2.500 menjadi 16.000. Nah, per dolar AS gitu tuh. Nah, itu menimbulkan jatuh orang tuh ada 20 juta orang lah jatuh miskin. Nah, tapi itu tuh bukan cuma sekedar itu, ada faktor politik lainnya. Jadi di masa Orde Baru tuh di 30 tahun kepemimpinannya banyak yang ditekan. Dimulainya krisis pada tahun 1997 menjadi awal dari badai besar yang mengguncang Asia. Dimulai dari krisis mata uang di Thailand yang gejolaknya menyebar luas ke negara-negara tetangga. Indonesia dengan pondasi ekonomi yang rapuh dan bergantung pada aliran modal asing serta utang luar negeri menjadi salah satu korban terparah. Di awal tahun, rupiah masih bernilai sekitar 2.400 per dolar AS. Namun dalam hitungan bulan, nilainya anjlok hingga lebih dari 17.000. Perusahaan-perusahaan mengalami keruntuhan atau bangkrut. Bank-bank besar mengalami rush, harga-harga kebutuhan pokok melonjak. Rakyat kecil harus mengantri panjang demi beras, minyak goreng, dan telur. Inflasi menembus 77% pada tahun 1998. Pengangguran melonjak drastis. Rasa frustasi dan ketakutan mulai menguasai publik. Namun ini bukan sekedar krisis ekonomi, ini adalah pertanda bahwa ada sesuatu yang sangat salah dalam cara negara ini dikelola. Terus kebebasan berpendapat juga ditekan, ekonomi juga kurang baik pada masa itu, apalagi di akhir-akhir kepemimpinannya. Akhirnya itu bukan cuma menjadi salah satu faktor yang mempercepat. Akhirnya gerakan mahasiswa terus masyarakat sipil lainnya mengambil momentum untuk menggulingkan Orde Baru pada saat itu. Fondasi yang rapuh. Rezim Orde Baru yang dibangun oleh Presiden Soeharto sejak tahun 1966 pada awalnya dipuji sebagai kekuatan stabilisasi. Pertumbuhan ekonomi selama 2 dekade begitu impresif. Indonesia disebut sebagai macan Asia yang sedang bangkit. Tapi semua itu ternyata dibangun di atas pasir. Ketimpangan sosial semakin melebar. Segelintir elit dan pengusaha dekat kekuasaan menikmati keuntungan. Sementara mayoritas rakyat tertinggal. Politik dibungkam, oposisi direpresi, mahasiswa dilarang bersuara, media dikontrol ketat, dan demi stabilitas, demokrasi dikorbankan. Ketika krisis ekonomi datang, tidak ada mekanisme koreksi, tidak ada check and balance. Sistem yang dibangun dengan kontrol total itu justru membuat negara semakin rentan. Dan yang paling menyakitkan, rakyatlah yang harus membayar harganya. Suara dari kampus. Namun, di tengah kegelapan muncul secercah harapan. Mahasiswa seluruh Indonesia mulai bergerak. Dari Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta hingga Universitas Indonesia di Depok.
mereka bersatu dalam satu suara reformasi. Mereka awalnya menuntut turunnya harga dan perbaikan ekonomi. Namun, tuntutan itu berkembang dengan cepat menjadi desakan moral untuk mengakhiri rejim Orde Baru. Demonstrasi berlangsung damai namun penuh determinasi. Tragedi Trisakti 12 Mei 1998 menjadi titik balik di mana 4 mahasiswa tewas oleh peluru aparat. Darah yang tumpah memicu kemarahan nasional. Ribuan mahasiswa menduduki gedung DPR. Di jalan, rakyat mulai menyatu dalam satu suara, yaitu turunkan Soeharto. Kejatuhan kekuasaan. Dan akhirnya pada pagi yang bersejarah, 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mundur. Setelah 32 tahun berkuasa, sang penguasa yang dulu tampak tak tergoyahkan menyerahkan jabatan kepada wakilnya, B.J. Habibie. Dengan memperhatikan keadaan di atas, saya berpendapat sangat sulit bagi saya untuk dapat menjalankan tugas pemerintahan negara dan pembangunan dengan baik. Oleh karena itu, dengan memperhatikan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 dan setelah dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Air mata haru dan sorak kemenangan menyatu di jalan. Indonesia resmi memasuki era baru, yaitu reformasi. Namun, euforia itu segera dihadapkan pada kenyataan yang lebih kompleks. Habibie mewarisi negara yang nyaris bangkrut, rakyat yang lelah, dan sistem politik yang bobrok. Tapi dari titik nadir itu, reformasi mulai diluncurkan. Pemilu multipartai dipersiapkan, pembebasan pers diumumkan, dan ABRI mulai dipisahkan dari urusan sipil. Selain menyoroti sistem politik yang terjadi di masa reformasi, kami juga menyoroti sistem ekonomi yang terjadi di masa itu. Ya, reformasi ekonomi ini lebih mendorong konsumsi dan perdagangan. Jadi kebijakan ini tuh, jadi IMF tuh bikin inilah. Waktu itu ada syaratnya kalau mau kita bantu maka harus mengikuti syarat-syarat yang kita ajukan gitu. Nah, jadinya terbukalah namanya tuh pasar bebas. Nah, pasar bebas ini yang mendorong konsumsi. Menurut data BPS tahun 2020 sekitar 28% pada tahun 2000 itu tuh turun industri manufaktur dari 28% di tahun 2023 menjadi 18%. Nah, jadi ada hal yang baik, ada juga hal yang buruk. Dimulainya reformasi. Korupsi masih banyak terjadi. Kelompok penguasa lama muncul kembali dengan wajah dan cara baru. Namun, tetap ada perubahan yang bisa dirasakan. Pemilu sekarang lebih terbuka, masyarakat sipil memiliki peran yang lebih besar, dan rakyat mulai berani menyampaikan pendapat tanpa rasa takut. Desentralisasi pemerintahan memperkuat daerah, sektor pendidikan mulai direformasi, lembaga swadaya masyarakat tumbuh subur, dan media menjadi arena kritik dan kontrol baru bagi kekuasaan. Selain itu, kami juga menyoroti perihal BUMN dan aset negara yang dijual atau diswastakan pasca reformasi. Ya, jadi penjualan BUMN ini merupakan langkah awal dari syarat yang diberikan IMF. Jadi terjadinya privatisasi kepemilikan. Nah, memang untuk jangka pendek ini bisa menyelamatkan kita dari kolaps. Hanya saja ini tuh mengorbankan kedaulatan ekonomi.
Contohnya aja gini, kita sekarang bisa lihat industri makanan gitu, industri pangan, terus industri manufaktur, industri teknologi lainnya, itu tuh dipengaruhi oleh barang-barang impor gitu. Kita belum bisa mandiri akan hal itu. Nah, inilah yang bisa dibilang bermasalah dalam kedaulatan ekonomi kita atau kebijakan. Demokrasi yang rapuh. Namun demokrasi bukan jaminan otomatis bagi kesejahteraan. Demokrasi menuntut ketahanan, kedewasaan, dan kesabaran. Indonesia terus diuji oleh politik transaksional, intoleransi, dan populisme murahan. Mereka yang dulu menentang Orde Baru kini justru terjebak dalam praktik politik serupa. Gerakan mahasiswa yang dulu idealis perlahan mulai kehilangan sikap kritis karena terserap ke dalam sistem kekuasaan. Tetapi harapan tidak sepenuhnya padam. Generasi muda yang tumbuh di era reformasi kini lebih kritis. Kesadaran akan hak-hak sipil dan politik semakin menguat. Internet dan media sosial memberi ruang bagi keterlibatan rakyat dalam politik. Mengenai era reformasi, kami juga menyoroti pendapat mahasiswa sejarah angkatan 2021 mengenai tinjauan ulang kebijakan ekonomi utama yang terjadi setelah reformasi 1998. Saya rasa ini pendapat subjektif saya terkait kebijakan yang harus dikoreksi pasca reformasi. Pada pemerintahan setelah B.J. Habibie, yaitu Gus Dur terkenal ataupun mempunyai istilah sebagai bapak pluralisme, gitu kan, bapak yang mencintai keberagaman di Indonesia. Beliau melakukan perjalanan dinas ke seluruh pelosok Indonesia pada saat pemerintahannya, entah itu ke Papua, entah itu ke Aceh, entah itu kemana. Dengan perjalanan dinas yang dilakukannya, beliau dikenal sebagai bapak pluralis, bapak yang suka keberagaman, sampai-sampai ketika Papua ingin menaikkan benderanya sendiri, beliau mengizinkan, gitu kan, yang tidak diizinkan oleh B.J. Habibie, Soeharto maupun Soekarno, gitu. Tapi di era Gus Dur ini yang menghargai perbedaan ataupun yang ada di Indonesia, gitu. Nah, yang menjadi masalah apa? Yang menjadi masalah adalah ketika ekonomi pada saat itu belum terlalu kuat, namun anggaran negara APBN digunakan untuk perjalanan dinas ke pelosok negeri. Hanya itu yang menjadi fokus pada pemerintahan Gus Dur, gitu, menghambur-hamburkan APBN untuk melakukan perjalanan dinas ke pelosok negeri, gitu. Yang mana itu bagus, tidak ada salahnya. Cuman ketika melihat dari sisi ekonomi, pendapatan negara, dan pemulihan dari masa transisi reformasi, itu yang menjadi kurang tepat, gitu ya. Bagi saya kurang tepat melakukan perjalanan dinas ke pelosok negeri dengan kondisi ekonomi yang bisa dianggap masih kritis, gitu, keadaan kondisi APBN dan sebagainya. Dan pada saat itu beberapa ahli juga mengkritik dari kebijakan Gus Dur, gitu, yang menurutnya itu kurang tepat juga, gitu sih. Seharusnya belum saatnya, gitu, belum saatnya untuk melakukan perjalanan dinas terbang keluar kota sampai ke pelosok Papua, kan harus seperti itu. Itu yang bagi saya bisa dikoreksi dan jangan sampai terjadi lagi lah di era sekarang. Prabowo khususnya entah ingin dikenal sebagai bapak apa, saya tidak tahu, tapi ketika ingin melakukan sebuah kebijakan, membuat sebuah kebijakan, tolong lihat segala aspek, gitu, terutama aspek ekonomi. Nah, aspek ekonomi lah yang akan bisa mendukung kebijakan yang akan dibuat. Reformasi 1998 adalah titik balik, bukan titik akhir. Ia adalah awal dari perjuangan panjang menuju demokrasi yang sejati. Demokrasi yang bukan sekedar prosedural, tetapi substansial. Demokrasi yang tidak hanya bebas, tetapi juga adil. Dari krisis ekonomi, lahir kesadaran politik. Dari kehancuran, tumbuh harapan. Dan dari perlawanan mahasiswa, lahir generasi baru yang lebih sadar, lebih kuat, dan lebih siap menjaga demokrasi. Indonesia telah berubah.
Tetapi pekerjaan belum selesai karena demokrasi bukan hadiah, melainkan hak yang harus diperjuangkan setiap hari. Dan tugas menjaga reformasi kini ada di tangan kita semua.